Baik, di video kali ini kita akan praktekkan bagaimana membuat double link list ya, membuat double link list, dan juga nanti bisa kita lanjutkan dengan circular link list. Baik, kita bisa mulai dengan membuat project baru ya. Kita membuat project baru dalam aplikasi kita. Kita teruskan aja di sini. Misalnya kita buat package untuk double ya. Double list. Ya, sama dengan single link list, maka komponennya nanti ada kelas untuk node atau kelas untuk simpul, kemudian ada kelas untuk double link listnya sendiri, dan terakhir nanti ada kelas aplikasi untuk dicoba di main. Kita buat dulu yang simpulnya dulu. Buat simpulnya dulu. Oke, berbeda dengan single link list, nanti tautannya ada dua ya. Jadi linknya kita bisa tulis seperti ini, JNet-nya. Itu nanti ada dua, ada pref, ada next. Previous untuk mengakses simpul sebelumnya dan next untuk mengakses simpul setelahnya. Kemudian kita bisa tambahkan datanya, misalnya disimpan berupa variabel nama ya. Kemudian kita tambahkan konstruktornya, string dengan argumen string, nanti nama diisi dengan n. Kemudian untuk memastikan biasanya programmer menambahkan script seperti ini. Pref dan next-nya sebuah simpul ketika pertama kali dibuat nanti ternilai nol, artinya dia tidak terhubung dengan simpul-simpul yang lain gitu ya, baik sebelumnya maupun setelahnya. Jadi ketika pertama kali sebuah objek simpul dibuat, bisa ditambahkan keterangan objek simpul misalnya plus n ya, plus namanya nanti dibuat. Kemudian biasanya ada metode untuk mengakses isinya simpul ya. Get nama misalnya. Ya. Oke, baik, ini node-nya seperti ini. Jadi bedanya hanya menambahkan pointer pref ya. Pointer pref. Jadi kalau single dulu, single kemarin itu masih hanya menggunakan pointer next atau salah satu, maka ketika nanti akan dibuat double link list, maka kita perlu membuat dua pointer ya, untuk menghubungkan simpul ke simpul sebelumnya dan ke simpul setelahnya. Oke, ini untuk node-nya. Kemudian kita buat untuk kelas doubling list-nya ya. Kita buat untuk kelas doubling list-nya. Kelas double list. Oke. Ya, ini adalah kelas provider. Jadi nanti dalam doubling list hampir sama dengan single link list.
kita butuh simpul untuk posisi head, posisi depan, posisi kepala, dan posisi tail. Bisa juga ditambahkan variabel integer untuk menyimpan jumlah node yang ada di dalam linked list. Boleh ditambahkan. Oke. Kemudian kita buat konstruktornya. Kita buat konstruktornya. Misalnya kita set head sama dengan tail sama dengan 0. Ya. Jadi pertama kali doubling list dibuat, nanti kosong yang tidak menunjuk kemana-mana. Ya. Jadi headnya masih 0, tailnya juga masih 0. J-node bisa kita set dengan 0 misalnya. Kemudian kita beri keterangan objek doubling list dibuat ya. Untuk message saja lah, untuk pesan. Ya, setelah itu ya nanti kita sesuaikan dengan menu-menu yang ingin dibuat. Bisa biasanya menambah, menghapus, kemudian menampilkan ya, minimalnya itu. Menambah simpul, menghapus simpul, kemudian menampilkan isi link list. 3 itu minimalnya. Nanti perkara menu yang lain bisa kita tambahkan. Ya. Yang pertama menambah ya, kita buat metode untuk menambah void public dulu ya, public void add node ya, menambah simpul. Ini ada argumennya node baru. Jadi nanti objek simpul yang ditambahkan namanya baru. Oke. Kita cek dulu apakah head sama dengan 0. Ini kondisi pertama. Artinya apa? Artinya linked list masih kosong kalau head sama dengan 0. Dan else berarti linked list sudah ada isinya. Oke. Jadi kita cek dulu apakah linked list dalam kondisi kosong ataukah linked list sudah ada isinya. Asumsinya penambahan selalu di depan. Atau kita ganti namanya aja lah sekalian. Di add front. Sekalian kita ganti namanya. Add front artinya menambahkan di depan. Jadi selalu nanti simpul baru letaknya di depannya head-nya, selalu ya. Add front namanya. Oke, ilustrasi bisa dilihat di modul nanti. Kemudian jika head sama dengan 0, linked list masih kosong, itu berarti nanti ketika ada simpul baru, maka yang terjadi adalah simpul head dan simpul tail itu akan menunjuk simpul yang sama dengan baru. Jadi ini ketika pertama kalinya sebuah simpul dimasukkan ke dalam linked list, ya, double linked list, maka head, tail, dan baru itu akan menunjuk pada posisi yang sama, ya, alamat memori yang sama. Oke, kemudian else-nya, ya, else ketika linked list sudah ada isinya, tidak kosong, maka simpul baru akan diletakkan di depannya head, ya. Berarti head tidak lagi menjadi simpul yang terdepan nanti setelah terjadi penambahan simpul dengan metode add front. Sehingga yang nanti menjadi simpul terdepannya itu adalah simpul yang baru dimasukkan.
Sehingga scriptnya kita buat seperti ini. Next-nya baru. Ya. Jadi simbol baru itu next-nya. Itu kita arahkan ke head. Kita arahkan ke ujung kepala link list saat ini. Ya. Jadi baru next diisi head. Ya. Kemudian ya, sebaliknya ya, head.pref ya, itu kita isi ke baru. Jadi supaya ada dua tautan yang terhubung. Jadi setelahnya baru itu adalah head yang lama. Dan sebelumnya head yang lama itu adalah simpul yang baru. Nah, terakhir, simpul head-nya kita geser ke simpul baru. Jadi diubah ya. Posisi head yang lama itu kita pindah, kita geser ke posisi head yang baru, yaitu di simpul baru. Ya. Jadi tahapan prosesnya seperti itu. Oke, kita remessage kalau penambahan sudah berhasil. Penambahan sukses. Oke, add front. Oke, ini add front hampir sama dengan singling list. Kita dahulukan cetak ya. Cetak link list supaya nanti bisa kita coba praktekkan langsung. Si link list. Karena double list, nanti kita beri opsi untuk membaca secara maju dan secara mundur. Ya, kita beri opsi mundur ya, dari depan ke belakang. Kemudian nanti maju ya. Kalau ditampilkan secara mundur, berarti permulaannya adalah di head ya. Jadi cnode kita buat variabel temporary dimulai dari posisi head, kemudian dicek selama T tidak sama dengan 0. Kemudian digeser ke next-nya T. Ini kalau mundur dari head ke kanan ya, dari head ke kanan. Kita bisa tampilkan isinya T get nama. Oke. Ini untuk baca mundur. Kemudian untuk baca maju, berarti dimulai dari belakang. Jadi kita kopas saja. Ini kalau maju, ya. Starting point-nya, ya, simpul mulanya bukan head tetapi dari tail. Ya. Kemudian geser ke kiri ya, geser ke kiri. Kalau geser ke kiri berarti itu yang diakses adalah previous-nya, bukan next-nya. Jadi kita geser previous-nya, jadi ke kiri terus ya. Sampai kapan? Sampai T-nya bernilai 0. Oke, baik, ini untuk menampilkan isi doubling list. Kita coba dulu di kelas aplikasi. Ya. Kita coba di kelas aplikasi untuk uji coba. App
double link list. Ini kita buat mainnya, kemudian kita buat node ya. Kita coba node M1 new jnode. Kemudian kita buat link listnya di double link list, dapat objeknya DLL misalnya new double link list. Nah, kurang di. Kita butuh inputan, kita gunakan scanner Java util scanner. Scanner s new scanner. Kemudian nanti ada pilihan menu, terpilih dengan nol misalnya. Oke, kita buat menunya untuk doubling list-nya. Do while kerjakan selama pilih misalnya tidak sama dengan 4 misalnya, karena kita punya 3 menu. Show double pertama add node, yang kedua delete node, kemudian print ya. Keempat exit. Kita buat pilihan choice. Oke, pilih sama dengan s maximum. Kemudian kita switch. Oke, ada case 1. Read. Kita kopas saja. Kita ubah case 2, case 3, case 4. Case satunya adalah menambah simbol. Jadi kita buat input nama ya, input nama. Kita buat variabel temporary m s dot next. Kemudian kita create node-nya, new c node dengan argumen. Setelah itu kita panggil metode add from miliknya doubling list. Ini untuk add node. Kemudian yang ketiga print, kita panggil metodenya print ya, metodenya print.
Oke, baik. Sementara dua dulu untuk menambah simpul dan menampilkan. Kita cek dulu apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kita tes, kita run. Kita pilih satu, nama Budi misalnya. Kita lihat isinya, mundur, muncul Budi. Ya. Majunya majunya ke bawah ya. Tapi pakai print lens. Kita coba tambah lagi. Nama Wati. Kita tampilkan. Mundur, dibaca mundur Wati Budi. Karena Wati tadi masuk di depan ya. Tapi kalau dibaca maju, itu Budi baru Wati. Satu lagi kita add note. Namanya Iwan misalnya. Kita tampilkan. Ya, dibaca mundur. Ini dari Iwan dulu, kemudian Wati, kemudian Budi. Ya, karena penambahan selalu di ujung depan, ya, di posisi head atau di posisi paling kiri. Kalau dibaca maju, berarti dari belakang, maka Budi, Wati, baru Iwan. Oke ya. Baik, ini untuk add ya, add note. Kita ganti print ya. Kemudian menunya tadi kita tambahi /n supaya ada jarak. Baik, ini untuk penambahan depan dan jadak. Kemudian kita tambah lagi metode untuk hapus ya, del. Delnya juga kita asumsikan yang depan, ya. Yang front, yang bagian depan. Artinya setiap kali dipanggil metode del itu nanti yang dihapus atau yang dihilangkan, dikeluarkan dari linked list adalah simpul yang paling depan atau simpul di posisi head ya, posisi head yang akan dihilangkan. Oke, kita antisipasi kondisi-kondisi yang mungkin terjadi. Pertama, adalah jika linked list dalam kondisi kosong. Artinya apa? Artinya head sama dengan null. Ini kondisi yang pertama yang mungkin terjadi. Ketika linked list dalam kondisi kosong, head sama dengan null, maka ketika dipanggil hapus, ya kita cukup beri pesan ya. Kita cukup beri pesan linked list kosong. Memang sudah nggak ada isinya. Ya. Kemudian ada kondisi yang kedua, itu adalah ketika linked list tinggal satu simpul. Ya. Ketika linked list menyisakan satu simpul. Yaitu ketika head, ya kita ambil salah satu contoh aja. Ketika head.next itu sama dengan null. Ya, ini perlu perlakuan khusus juga. Ketika simpul, ketika list hanya menyisakan satu simpul. Kalau list tinggal satu simpul, ya, hanya satu simpul saja isinya. Kemudian satu simpul ini dihapus, maka yang terjadi adalah head ya, akan sama dengan tail, akan sama dengan bernilai null. Ya. Jadi nilai head, nilai tail akan diberi nilai null. Ya, artinya kosong semua.
kosongkan semua. Jadi headnya null, tailnya juga null. Jadi ketika linked list tinggal satu simbol, kemudian simbol ini dihapus, yang terjadi adalah headnya null, tailnya juga null. Kemudian jika selainnya itu, artinya linked list lebih dari satu, simpulnya, maka yang perlu kita perhatikan adalah menyiapkan temporary simpul untuk menyimpan head yang baru. Head yang baru ini kita amankan dulu. Jadi T ini menyimpan head next. Siapa itu head next? Head next adalah simpul setelahnya head yang saat ini. Alias dia merupakan kandidat untuk menjadi head pasca atau setelah penghapusan simpul ujung paling depan. Kita amankan dulu ini. Kita simpan dulu ke variabel temporary. Kenapa? Karena nanti headnya akan diputus. Sebelum headnya diputus, kita simpan dulu. Setelah disimpan posisinya head next, kita putus simpul headnya dari linked list. Kita putus simpul headnya dari linked list. Head.next itu kita beri nilai null. Ya, jadi ini kata perintah untuk memutuskan hubungannya. Jadi kalau tiba-tiba nanti kalian mendapat pesan SMS atau WA isinya null, itu berarti tandanya sudah putus hubungannya. Ya. Relasinya sudah putus. Ya. Hati-hatilah mengirim pesan null ya. Jangan salah kirim nanti ya. Bisa panjang urusannya. Head next-nya dinulkan. Jadi di posisi head yang lama itu next-nya sudah tidak terhubung dengan linked list. Putus dia. Jadi head next-nya putus. Jadi simbolnya head ini nanti akan terlepas dari rangkaian linked list. Kenapa? Karena next-nya sudah dinulkan. Dia sudah tidak menunjuk ke gerbong besarnya linked list. Ya. Jadi head next-nya dinulkan. Ya. Kemudian sebaliknya previous-nya simpul yang baru itu juga dinulkan. Jadi head-nya kita ubah, head-nya kita ganti dengan T. Ya. Kemudian head-nya ini, pref-nya, ya, yang semula menunjuk ke alamat tertentu, itu kita isi dengan null juga. Ya. Hati-hati head pref di sini adalah head yang baru, ya, bukan head yang lama. Jadi head yang baru ini adalah diisi dengan T. Apa itu T? T itu adalah head-nya, next-nya dari head yang lama. Jadi sudah bergeser, setelah head-nya sudah bergeser, head pref-nya kita beri perintah. Ya. Atau sama, kalau kita tulis T pref juga sama. Ya. T pref kita beri null juga sama. Jadi bisa aja ini kita tulis di sini dengan efek yang sama. T.pref itu sama dengan null. Efeknya sama. Dengan head pref sama dengan null. Oke, ini adalah penghapusan di posisi depan ya, posisi depan. Ya, jadi tahapan pemutusannya seperti itu. Next-nya head kita nulkan, kemudian head-nya kita update ke posisi head yang baru, kemudian kita putus juga arah yang sebaliknya. Jadi previous-nya head yang baru itu kita nulkan, sehingga tidak terhubung dengan head yang lama. Ya. Ya. Sehingga ketika dibaca ke kanan maupun dibaca ke kiri nanti hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Oke, kemudian kita beri notif ya. Kita beri notif penghapusan sukses ya. Ini sama juga, kita copy untuk yang di atas.
Oke, ini untuk delete front kita coba tes sekarang di aplikasi. Kita panggil method delete front di aplikasi, di case2, kita panggil di LL, objeknya doubling list, kita panggil delete front. Oke, sekarang kita coba tes run. Kita add node dulu, namanya Budi. Kemudian kita add lagi, namanya Wati. Kita add lagi, namanya Iwan. Kita cetak. Iwan Wati Budi kalau mundur, kalau maju Budi Wati Iwan. Kita hapus posisi depannya. Delete node. Oke, penghapusan sukses. Kita cek, kita print. Ya. Iwan hilang dari ring list karena Iwan adalah nama yang terakhir yang dimasukkan. Ya. Jadi Iwan hilang duluan. Ya. Kemudian kita coba hapus lagi, delete lagi. Kita tampilkan, ya, Wati hilang dari daftar list, tinggal Budi. Kemudian kita hapus lagi, simpul paling depan yaitu Budi. Oke, berhasil dihapus. Kita cek, isi list kosong ya, mundur kosong, maju juga kosong. Kita paksa hapus lagi. Nah, list sudah kosong, artinya proses tidak bisa dilakukan ya. Oke. Kita tambah lagi misalnya, kita ulangi lagi penambahan, namanya Ima misalnya. Kita cek, ya, muncul listnya, muncul simpul Ima. Oke. Baik, kita exit. Ya. Jadi ini untuk doubling list, operasi penambahan dan penghapusan simpul. Dengan langkah yang serupa nanti bisa kalian modifikasi untuk menambahkan metode penambahan simpul di ujung belakang dan penghapusan simpul di ujung belakang juga. Jadi bisa di dua ujung yang kita modifikasi, baik di ujung depan maupun di ujung yang belakang. Oke, ini untuk double linked list ya, double linked list. Ya. Baik, saya lanjutkan untuk yang circular ya, yang circular linked list ya. Oke, kita buat package baru untuk circular linked list. Bisa dibuat dengan double linked list maupun bisa juga dibuat dengan single linked list ya. Untuk circular linked list bisa dibuat single maupun double linked list ya. Kalau kita menggunakan yang pekan yang lalu, ini ada node yang single ya, ada node yang single yang bisa kita pakai di package yang sebelumnya. Ya. Jadi dari kelas node-nya ini bisa kita buat kelas baru untuk double linked list ya, double linked list. Jadi kalau di sini linked list-nya masih yang single ya, masih single linked list. Kita bisa tambahkan untuk yang double circular linked list. Ya. Oke, kita buat dari kelas node ini yang sudah ada, kelas yang lama, yang hanya ada next saja. Ini bisa kita gunakan untuk membuat kelas baru yang jenisnya circular. Ya. Kita buat kelas baru, circular ya, namanya. Circular linked list.
Circular linked list. Lebih tepatnya circular single linked list. Kalau mau yang lebih panjang, circular single linked list. Artinya node yang kita buat jenisnya yang single, yang single. Artinya tautannya atau linknya hanya satu. Oke, kita buat cnode untuk head dan tail. Jadi nanti di dalam link list yang melingkar ini kita akan maintain, kita akan jaga posisi untuk simpul kepala dan simpul ekor ya. Ini simbol-simbol penting. Jadi biasakan nanti ketika membuat aplikasi link list, dua simpul ini dipastikan sesuai dengan posisinya ya ketika terjadi penambahan maupun penghapusan. Ya, jangan sampai mengubah posisi head dan tail sehingga makna dari link list akan berubah. Jadi itu yang harus diperhatikan nanti ketika melakukan operasi penambahan maupun penghapusan simbol, baik di posisi depan maupun di posisi belakang. Oke, kita buat konstruktornya circular link list. Head sama dengan tail sama dengan 0. Jadi pertama kali dibuat, nanti semua simpul posisinya masih 0. Cnode kita bisa beri nilai 0. Tambahkan message objek circular link list dibuat. Oke. Kemudian kita tambahkan metode-metodenya ya. Jadi rencananya sama, ada penambahan, penghapusan, kemudian menampilkan isi link list. Public void add-nya add front ya, sama dengan yang double tadi. Posisinya selalu di depan ya. Sebenarnya tidak menjadi esensi ketika link list bentuknya circular ya. Posisi depan itu menjadi agak bias gitu ya. Kenapa? Karena melingkar ya. Sesuatu data kalau melingkar ini kan nggak jelas gitu ya. Yang depan itu yang mana. Sebenarnya secara esensi tidak signifikan, tetapi karena ini untuk menjaga konsistensi ya, konsistensi proses, maka kita asumsikan penambahan simpul selalu di depan ya. Simpul baru selalu di depan atau head ya, selalu di posisi head. Oke, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita cek dulu apakah head-nya sama dengan 0. Artinya link list masih kosong ya. Kalau link masih kosong, ya head sama dengan tail sama dengan baru. Oh ya, barunya belum kita tambahkan. Node baru. Oke, kemudian else-nya. Artinya link list sudah ada isinya. Ya. Link list sudah ada isinya, berarti nanti simbol baru selalu di depannya simbol head. Ya. Dibayangkan saja simbol baru nanti posisinya selalu di depannya head. Kalau kita ilustrasikan adalah dari kiri ke kanan, maka nanti simbol baru selalu di ujung kiri gitu ya. Selalu di ujung kiri. Ya, sehingga nanti posisi head akan berubah ya. Posisi head akan berubah. Berubah ke mana? Berubah menunjuk ke simpul yang baru. Itu kalau link listnya sudah ada isinya.
sehingga prosesnya simpul baru dot next ini kita arahkan ya, nextnya baru ke head ya. Kemudian headnya ya, headnya kita geser ya. Ini bisa headnya kita geser ke baru atau nextnya tail kita geser ke baru. Jadi untuk membentuk sebuah circular itu nextnya tail karena ada penambahan simbol juga harus diupdate ya. Detail dot next ya. Yang semula menunjuk ke arah head itu kita geser menunjuk ke arah baru. Ya. Di nextnya tail yang semula itu panahnya menuju ke kepala, ke simpul head, ke simpul kepala, itu kita arahkan ke simpul baru. Kenapa? Karena simpul baru itu yang nanti menjadi head yang baru. Karena nanti head itu adalah mengarah ke baru. Jadi sebabnya seperti ini. Jadi prosesnya menyambungkan next-nya simbol baru ke simpul head, ya, ujung kepalanya dari linguis. Kemudian next-nya tail, ya, next-nya simpul yang paling belakang itu diubah. Ya. Yang semula dia mengarah ke head itu dibelokkan, ya, dipindah, diarahkan ke menunjuk simpul yang baru. Ya, kenapa? Karena simbol baru inilah yang nanti akan menjadi head yang baru. Ya. Ini dibuktikan dengan perintah di bawahnya. Bahwasanya head itu akan diisi dengan baru. Ya. Jadi headnya akan bergeser ke kiri, ya, bergeser ke kiri. Ya, bergeser ke kiri. Oke, setelah itu kita beri message, motif, penambahan, sukses. Oke, kemudian untuk menampilkan sedikit berbeda. Kenapa? Karena nggak ada null ya. Jadi hati-hati nanti ketika membuat script untuk traversal ya, membaca isi circular link list karena tidak ada null. Jadi hati-hati. Kalau kita gunakan perintah yang sama itu nanti akan berdampak terhadap unstoppable loop gitu ya. Jadi loopnya nanti akan terus berjalan ya. Kenapa? Karena nggak ketemu nullnya. Karena nullnya sudah nggak ada. Jadi sudah ada nggak ada. Jadi pointer nullnya sudah hilang nanti. Karena sudah berubah dengan circular tadi. Jadi next-nya tail sudah bukan lagi null, tetapi dia mengarah ke posisi head ya, ke posisi head. Ini untuk inisialisasi simpul yang pertama. Jadi head sama dengan tail sama dengan baru. Setelah itu dia tambahkan ya. Tail.next. Ini mengarah ke head. Ya. Ya. Jadi untuk membangun konstruksi sirkulernya, ya, untuk pertama kali, nanti berarti next-nya tail dia akan diarahkan ke head. Ya. Diarahkan ke head. Oke, kita kembali ke print, isi circular English. Oke, ya. Mekanismenya nanti
kita menggunakan looping yang sifatnya mengerjakan dulu, baru dicek belakangan. Jadi penanda operasinya berhenti itu adalah ketika pointer temporerinya itu menunjuk ke awalnya, ke titik awalnya. Misalnya seperti ini ya. Jadi kita buat pointer temporarity itu tidak sama dengan titik awalnya. Kalau biasanya kan di sini diganti 0 ya. T tidak sama dengan 0. Nanti kita akan coba. Pergeserannya masih sama, T sama dengan T dot next. Untuk traversalnya pergeserannya sama. Kita tampilkan south T dot get nama terus oke. Jadi dimulai dari posisi head, berhenti di posisi head. Di bayangannya nanti dari depan dia mundur ke kanan sampai kembali lagi ke depan. Ilustrasinya seperti itu. Oke, saya kira kita coba dulu dua metode ini, add-node dan print. Kita buat kelas baru, aplikasi circular link list. Buat minnya, kemudian kita kopas saja dari yang double list tadi. Kita kopas saja. Min. Oke, ya. Tambahkan menu circular. Tambah simpul, hapus simpul, cetak link list, exit. Oke. Bedanya objek yang kita pakai bukan C link list, tetapi C circular list. Ini juga kita ganti dengan C, kelasnya kelas C circular. Node-nya masih sama. Jadi untuk node-nya, untuk simpulnya masih sama. Kemudian ya, metodenya kita ubah ya. Jadi, karena delnya belum ada, kita kosongkan dulu. Oke, jadi hanya add node dan print ya. Jadi kita cek run. Tes ya. Tambah simpul, masukkan nama, Budi. Ya. Kita cek Budi muncul. Tambah lagi nama Wati. Kita cek cetak Wati dan Budi itu posisinya di depan terus. Tambah lagi masukkan Iwan. Kita cek ya, Iwan ada di depan. Oke. Exit. Baik, penambahan berhasil, cetak juga berhasil. Kemudian kita bisa menambahkan delete ya, delete. Kita tambahkan metode untuk delete.
public void delete node ya. Jadi kalau tadi add node, sekarang asumsinya sama, yang dihapus adalah posisi head, yang dihapus sama. Jadi ada beberapa kemungkinan ya. Jika head sama dengan 0, artinya link list kosong, tapi pesan link list kosong. Else if ya, kondisi simpul tinggal satu, ya, head next-nya sama dengan apa? Sama dengan 0, sama dengan head. Ya, sama dengan head. Ya. Karena sudah nggak ada 0 lagi di sini. Sudah nggak ada 0. Jadi next-nya tail itu adalah 0. Maka kalau seperti ini, maka head-nya sama dengan tail-nya sama dengan 0. Else selain itu, artinya link list lebih dari 1. Ini cirinya untuk circular ya. Jadi next-nya head itu ya head sendiri. Jadi kalau digambarkan, panahnya itu kembali ke dirinya sendiri. Jadi kalau seperti itu berarti link list tinggal 1. Kalau link list tinggal 1 dihapus, ya otomatis head-nya nanti hasilnya adalah 0, tail-nya juga sama dengan 0. Oke, jika link list lebih dari 1, ya, maka kita simpan dulu. Head.next ya. Kita simpan dulu, kita amankan dulu posisi kandidat untuk head yang baru. Kemudian head next kita putus. Sehingga tidak terhubung lagi dengan rangkaian link list. Kemudian head-nya kita geser. Head-nya kita geser dengan T. Kita update posisi head. Kemudian next-nya tail kita arahkan ke head yang baru. Next-nya tail yang paling belakang itu panahnya kita arahkan, yang semula menunjuk head yang akan dihapus, itu kita arahkan ke head yang baru, yaitu yang disimpan oleh simpul T. Tail next itu diisi head. Head-nya di sini adalah head yang baru. Kenapa? Karena sudah diubah di sini. Jadi head sama dengan T, dia sudah diubah dengan head yang baru. Ya, bukan head yang lama. Kalau ini masih head yang lama. Ya, masih head yang lama. Oke, kita beri notif kalau penghapusan sukses. Penghapusan sukses. Oke, kita coba tes running untuk delete. Download, kita tambahkan di menu, kita tes running. Oke,
kita pilih tambah putih, kemudian tambah lagi, tapi kita tampilkan ada Wati dan Budi, kita hapus simbolnya. Penghapusan sukses, kita cek isinya tinggal Budi, kita hapus lagi. Penghapusan sukses, kita cek. Nah, ada case seperti ini nanti biasanya kalau kita bermain-main dengan linguist. Ada kesalahan di baris 52. Kita akan cek di kelas circular linguist baris ke 52. Jadi ketika diakses get nama terjadi kesalahan. Ya, kenapa ini terjadi? Karena ada kemungkinan ya, kita kurang antisipasi tadi. Ada kemungkinan posisi head sudah nol. Ya. Jadi ketika head sudah nol, kita panggil, nah nanti bisa menyebabkan kesalahan. Kenapa? Karena T-nya sudah nol. Sehingga ini harus kita antisipasi. Jadi isi circular list ini kita bisa antisipasi dengan menambahkan pengecekan terlebih dahulu. Ya, apakah head-nya nol ataukah tidak? Head-nya nol ataukah tidak? Ya, jika head-nya sama dengan nol, kita tampilkan kosong. Else, jika tidak, ya. Dipanggil, ya. Kita temporarikan pointer T dengan posisi head, kemudian kita akses namanya, kita geser terus sampai dengan tidak sama dengan head lagi. Kita coba tes lagi. Untuk case simpul yang tinggal satu. Oke, kita tampilkan, kita hapus. Itu penghapusan sukses, kita cetak. Nulis kosong. Kalau ditampilkan nulisnya kosong, kalau kita mau hapus lagi, dicegat dengan peringatan nulis sudah kosong. Jadi kalau kita buat antisipasi. Baik, ini untuk mencetak circular linguist perlu ada treatment khusus ya, treatment khusus. Kalau kita samakan dengan single nanti bisa berbahaya. Contohnya ketika misalnya ini yang biasanya nol kita ganti dengan head ya. Jadi ketika kita membaca linguist itu kita berhenti di posisi nol, maka kita ubah di sini dengan posisi head ya. Kenapa kalau circular itu dihentikan di posisi awalnya ya, maka itu dilakukan supaya tidak terjadi loop yang tidak pernah berhenti. Ya. Jadi misalnya di sini kita ganti nol misalnya. Kita ganti nol karena biasanya untuk linguist biasa kondisinya seperti ini. Perulangan akan berhenti ketika next-nya ya, pointer itu bernilai nol, itu baru berhenti. Itu kalau single linguist biasa. Kalau ini kita terapkan ke circular, ini dampaknya bisa
bisa fatal nanti karena nggak akan ada pernah pointer bernilai 0. Kita coba run, kita buat simpul baru namanya booby, kemudian kita tampilkan. Nah, jadi akan seperti ini nanti. Terus berulang. Kenapa? Karena tidak pernah ketemu nulnya. Karena sudah nggak ada nul. Dalam circular linguist itu sudah tidak ada pointer nul. Semuanya sudah terhubung ya, antara satu elemen dengan elemen yang lain. Sehingga akan terus cetak budi terus seperti ini. Karena nulnya sudah nggak ada. Nah, itu bahayanya ketika kita lupa. Ya. Nah, sehingga tekniknya untuk membaca atau menampilkan isi sirkuler itu adalah dengan mengembalikan apakah posisinya sudah sama dengan posisi awalnya. Nah, ini posisi awal. Ini posisi awal. Jadi apakah posisinya simpul temporarity ini sudah kembali ke awal lagi? Kalau iya, berarti berhenti. Ya. Sehingga looping yang cocok dipakai itu yang modelnya do while. Ya. Kerjakan dulu baru dicek ya. Kalau for sama while ini kurang cocok ya. Kenapa? Karena dia sifatnya cek duluan. Cek duluan baru kerjakan. Ya. Itu kurang cocok untuk konstruksi seperti ini. Jadi lebih cocok pakai konstruksi perulangan do while. Oke. Bisa kita modifikasi ya perintah ini untuk mencetak sesuai posisi simbol tertentu ya. Jadi kelebihannya circular itu mau dibaca dari simbol manapun dia akan bisa gitu ya. Dari depan dia bisa dibaca, dari tengah dia bisa dibaca, dari ujung belakang dia juga bisa membaca keseluruhan rangkaian rantai dari circular linguist ini. Ini kelebihannya circular. Dia bisa berputar. Kita bisa modifikasi print ini dengan konteks yang seperti itu. Misalnya di sini kita modif ya. Kita modif isi circular link list. Kita beri opsi misalnya dimulai dari gitu ya. Mulai dari siapa ya? Mulai dari siapa? Buat string nama. Oh, di sini belum ada importnya ya. Kita tambahkan dulu. Import Java util scanner. Ya. Misalnya disiapkan di sini scanner. Oke, kita pindah ke bagian dalam. Jadi ketika head-nya tidak sama dengan 0, ditanyai mulai dari siapa. Ya. Startnya, kita nanti buat simbol baru namanya start. Start. Dimulai dari head.
kemudian kita baca ya, kita cari di dalam simpul ya. Kita buat metode untuk mencari posisinya. Kemudian T tidak sama dengan misalnya kita bandingkan ya, nama dari setiap simpul itu kalau ada yang sama maka startnya nanti dimulai dari T. Kemudian break. Ini proses mencari titik mulai ya. Start diawali dengan 0, kemudian dicari di dalam link list mulai dari posisi head sampai posisi head lagi ya. Oh maaf, ini bukan pakai for ya, nanti gagal ini kalau pakai for. Kita pakai dual aja. Konstruksinya pakai dual. Ini blok perintah untuk mencari posisi awal. Ya sesuai dengan inputan namanya. Cari dari head sampai ke head lagi. Kalau ketemu nama yang sama, dia simpan start point-nya, starting point-nya. Simpan posisinya T. Kalau nggak ketemu ya next lagi, cari lagi. Ya, kalau ketemu disimpan posisinya T, di break, loopnya berhenti. Kemudian untuk menampilkannya T-nya dimulai bukan dari head, tapi dari start yang sudah ditemukan tadi di awal. Dimulai dari start. Kemudian di traversal, ulangi sampai nanti kembali ke posisi start lagi. Tidak selalu dari posisi head ya, bisa di manapun yang dicari. Oke, kita coba tes apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Maaf. Simpul, masukkan nama Budi.
tambah lagi Wati, tambah lagi Iwan. Kita pilih tampilkan. Mulai dari siapa? Mulai dari Iwan. Muncul Iwan Wati Budi. Kita tampilkan lagi. Mulai dari Wati. Muncul Wati Budi Iwan. Kalau mulai dari Iwan, Iwan Wati Budi. Kalau mulai dari Wati, Wati Budi Iwan. Kita tampilkan lagi. Mulai dari Budi misalnya. Muncul Budi Iwan Wati. Jadi inilah kelebihannya sirkular, bisa diakses dari posisi manapun ya, dari simbol manapun. Ini yang tadi saya sampaikan cocok untuk gunakan dalam aplikasi permainan yang sifatnya bergantian. Dari player 1, player 2, player 3 kembali ke player 1 dan seterusnya. Maka circular link list akan cocok untuk kasus atau kasus seperti itu. Baik, saya kira ini contoh program untuk pembuatan dan penggunaan circular link list ya, circular link list, dan juga tadi yang di awal tentang double link list ya. Nanti silakan dilanjutkan pembelajarannya dengan mencoba yang mengerjakan soal-soal di latihan contoh. Mungkin sampai di sini dulu. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan bisa disampaikan.